Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andito Dawa Febriansyah dengan 3 digit NIM terakhir 056 dari Prodi Teknologi Rekayasa Masih angkatan tahun 2025 Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi atau function di dalam pemrograman. Yang pertama kita akan langsung lanjut ke PPT. Fungsi di dalam pemrograman. Fungsi ini memiliki tujuan untuk membangun sebuah kode yang efisien. Teknologi kita akan belajar konsep fundamental fungsi dalam pemrograman dari definisi hingga desain praktis dengan visualisasi alur juga atau flowchart. Pertama, kita akan membahas tentang mengapa sebuah fungsi itu penting di dalam sebuah program. Yang pertama adalah modularitas. Nah, hal ini fungsi ini memecahkan program yang besar menjadi unit-unit yang lebih kecil dan mudah dikelola. Setiap fungsi nanti akan menangani satu tugas spesifik. Nah, yang kedua ada reusabilitas atau dapat digunakan kembali. Nah, menghindari sebuah penulisan kode berulang. Fungsi yang sama dapat dipanggil berkali-kali dari berbagai bagian program. Yang ketiga adalah pemeliharaan dan debugging. Nah, kesalahan atau sebuah bug dalam algoritma atau dalam program itu cukup lumrah ya. Nah, dari ini lebih mudah ditemukan dan diperbaiki karena batasan cakupan kode yang lebih jelas. Selanjutnya ada definisi fungsi dan fondasi kode. Fungsi atau subroutine atau prosedur adalah kode yang terorganisasi dan dapat digunakan kembali yang melakukan satu tindakan terkait. Fungsi menyediakan cara untuk mengelompokkan kode yang sering digunakan. Elemen kunci fungsi adalah nama fungsi untuk pengidentifikasian unik. Kedua ada button fungsi, blok kode yang berisi instruksi sebuah fungsi. Yang ketiga ada pemanggilan fungsi, proses menjalankan instruksi fungsi. Selanjutnya ada memahami parameter dan nilai kembalian. Yang pertama ada parameter atau sebuah input. Variabel yang tercantum dalam definisi fungsi ini adalah data yang diterima fungsi dari luar untuk diproses. Contoh fungsi hitung, perluas, dan panjang kali lebar. Nah, panjang dan lebar adalah parameternya atau sebuah input yang akan diolah oleh fungsinya. Kedua ada argumen atau sebuah data aktual. Nilai yang dikirimkan ke fungsi saat fungsi tersebut dipanggil. Argumen mengisi nilai parameter. Contoh hitung luas 10,5 jadi 10 dan 5 adalah sebuah argumen. Nah, nanti akan diolah. Ketika ada nilai kembalian atau return value. Data yang dihasilkan dan dikirim kembali oleh fungsi ke bagian kode yang memanggilnya menggunakan kata kunci return. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai disebut prosedur, biasanya menggunakan non atau void. Nah, konsep penting ruang lingkup variabelnya atau scope. Nah, ruang lingkup mendefinisikan di mana variabel dapat diakses dalam program. Ada dua jenis utama. Yang pertama ada variabel lokal, didefinisikan di dalam sebuah fungsi. Hanya dapat diakses di dalam fungsi tersebut. Variabel lokal diciptakan saat fungsi dipanggil dan dihancurkan saat sebuah fungsi tersebut selesai. Contohnya seperti itu. Def hitung lokal underscore var 10 print lokal underscore variabel. Variabel global didefinisikan di luar semua fungsi. Dapat diakses atau dibaca dari mana saja termasuk di dalam fungsi. Perubahan pada variabel global dari dalam fungsi harus dideklarasikan secara eksplisit. Misalnya menggunakan kata kunci global. Itu yang tadi ada visualisasi. Nah ini kak visualisasinya. Nah global dan next lokal akan membuat akses terbaca. Penting untuk mengelola scope dengan baik untuk menghindari sebuah konflik nama variabel dan memastikan integritas sebuah datanya. Studi kasus desain fungsi menghitung diskon. Ini sebuah contoh sederhana. Nanti kita juga akan memberi contoh-contoh yang lain. Kita akan rancang sebuah fungsi sederhana untuk menghitung total harga setelah diskon. Ini akan menunjukkan sebuah penggunaan parameter, pemrosesan, dan nilai kembalian. Input parameter ada dua parameter dibutuhkan
harga awal, dan persentase diskon. Pemrosesan. Hitung jumlah diskon. Harga persentase lo kurangi dari harga awal. Kembalikan nilai harga akhir harga setelah diskon. Oke, implementasi fungsi hitung diskonnya dalam post ya, tidak dalam coding. Fungsi hitungan diskon harga awal versus diskon. Nah, terus hitung jumlah diskon sama dengan harga awal dikali persentase diskon per 100. Itu sebuah definisi ya. Ini hitung jumlah diskon harga air itu sebenarnya sebuah fungsi. Terus kita kembali ke pemanggilan fungsi. Harga produknya adalah 200.000, diskonnya 15. Terus harga bayar langsung teratur, tampilkan harga nilai harga bayar. Nah, langsung keluar. Jadi ini ada flowchart sederhana belum yang bentuk kayak flowchart asli. Nah, flowchart ini mengusulkan langkah demi langkah bagaimana data mengalir proses dan keluar dari fungsi hitung diskon. Nah, kita mau start soal inisialisasi datanya, terus hitung diskonnya, harga akhir, dan selesai. Kesimpulan dan langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk selanjutnya. Fungsi adalah inti dari pemrograman terstruktur, memungkinkan kode yang bersih, efisien, dan mudah dipelihara. Poin utama dalam pembahasan kita kali ini adalah fungsi itu merangkum tugas, menggunakan parameter sebagai input dan nilai kembalian sebagai output. Coba sekarang kalian bisa latihan praktis, coba mengimplementasikan fungsi yang berbeda. Misalnya konversi suhu, validasi input di bahasa pemrograman pilihan Anda. Pengembangan lanjut, pelajari tentang rekursi atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri dan fungsi tingkat tinggi atau higher order function. Oke, sekian untuk materinya. Sekarang kita lanjut ke replit. Ke scratch dulu yang salah. Oke, kita sudah tadi activity to scratch. Nah ini nih. Ini nge-define yang namanya itu untuk cara nge-define-nya ada di sini ya, make a block ya, set dan import adalah beban terus ya, dan sana untuk membuat sebuah define print. Nah, print instruction welcome the calculator, berarti saya akan ini untuk fungsi print instruction, ini untuk fungsi add to numbers, fungsi subtract, fungsi multiply, dan fungsi divide. Kalau untuk ini nanti seperti ini. Nah, soalnya ada kayak gini nanti terus di kanan ini pakai bentuk bebas saja. Nanti di sini didefinisikan misalnya kayak yang ini. Hmm, Sebentar coba yang fungsi tentang add to numbers. Numbers sama dengan numbersnya itu number one plus number. Nah, nanti ini ada nanti di sini sebuah fungsi terus bisa dipanggil ke dalam floater-floater yang di bawah ini. Kita kembali ke sini. Ini ada add atau tambah, subtract atau pengurangan, divide kali, multiply itu kali, divide itu bagi. Nah, kita sekarang lanjut yang di sini. When ini direct click, print instruction. Nah, nanti kan ini mendefine sebuah fungsi. Saat sini mengatakan print instruction, nanti ini akan keluar welcome to the calculator number. Nah, satu tanyakan nomor satu, variabel nomor satu dan nomor dua, yaitu operation type yang diinginkan. Ketik satu untuk menambah, dua untuk pengurangan, tiga untuk kali, empat untuk pembagian,
Satu lanjut ke set operation itu berapa? Set, set, kalau operasinya sama dengan satu akan ini terus diproses divided by zero. Nanti yang juga ada loop, hitungannya loop. Kalau if else ini logika if else ya. Kalau dibagi dengan nol tidak bisa nanti akan stop all terus operasional present correct kalau angkanya memang aneh. Terus saya join result. Sekarang kita coba di sini. Welcome to the calculator. Provide the numbers then operation time. Kita contohkan 10. Oke, kalau mencet hold up. Oke, 108. Kita coba bagi. 0,0. Nah, itu. Sekarang coba kita errorkan. Dan kita tidak bisa dibagi 0 ya. Kita coba bagi 0. 10, 0. Division by zero is not possible. Sekarang kita coba masukkan huruf. Akan keluar apa? Nah, kita pencet font. Oke, 10 A. Satu, terus. 10. Karena A nya tidak terdefinisi. Oke, sekarang kita mulai ke bagian replit. Oke. Sini ada fungsinya, ada difference option, ada number, subtract, multiply, and divide. Terus ini def main, instruction absolute inputnya kita sini ini dengan hitungannya terus nanti keluar. Sekarang coba kita run ini tadi sudah coba bisa kita ulang, kita run. Welcome to the provide two numbers and then an operation type number one. 10 for addition 120 of course. Sekarang kita lanjut yang lain. And then operation type sih atau kamu tidak salah. Diffusion kita bagi. Wah, apa itu? Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita coba yang bagi nol. Apakah di sini sudah bisa? 10, 0, 4. Oke, bisa ternyata. Kita coba pakai huruf masuk error karena ini di sini statusnya float yang jadi bisa cuma angka. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kembali ke yang kedua. Sekarang yang ke bagian project. Oke, kita lanjut ke project school grades. Sini bisa lihat ini program utamanya dan ini the function-functionnya. Nah, ya, program utamanya jadi sangat singkat atau fungsinya terlihat panjang. Bayangkan kalau ini semua akan dimasukkan ke sini dan akan diulangi terus-menerus, sangat tidak efisien. Dari fungsi yang pertama get grade from user. Nah, get grade from user ini terawal buat ini untuk kalau untuk perulangannya
as forget to true, repeat until false. Nah, jadi untuk nanti menghentikan program yang ini, harus mengetik minus satu supaya berhenti dan muncul hasil akhirnya. Subscribe, exit, and read. Ini gradnya nanti 1 sampai 10 ya. Grade grades provide a grade between 0 and 10. -1 to stop. Sekarang kita ke complete list minimum, complete list maximum, and complete list average. Ini untuk perhitung-hitungannya. Untuk yang ini, set minimum to item one of grades. Indeksnya nanti boleh satu. One of grades-nya item index of grade minimum dan set minimum to item index of grades just index by one. Ini define maksimumnya, nilai maksimum average maksimum. Selanjutnya ini untuk average nilainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke program utamanya, yaitu if length of grade 0, then you have not given any grade. Jadi jika kalian tidak memasukkan apa-apa, nanti akan terulang kembali ke awal. Say join the given length of grades with 2 seconds, terus complete list minimum, ya, terus kan join banyak ini, terus minimumnya berapa, maksnya berapa, average-nya berapa. Sekarang kita coba discuss dulu. One, 10, 0, dan kita spam. Kita -1. Given a grade. Ya. Oke, langsung dihitung, kita lihat, bisa lihat minimalnya 0, maksimumnya 10, dan average dari semuanya adalah 2,375. Ya, sekarang mari kita coba dengan huruf. Oke, langsung keluar seperti itu ya. Nah, oke. 10, 10, 10. Oke, coba. Salah. -1. Given the grades minimal 1, maksimal 10, dan average kelasnya berarti kayak 5,66. Oke, sekarang kita lanjutkan ke project yang kedua, yang project ini. Ini define fungsinya, ada get grade from user. Ini untuk pertanyaan awal untuk mendapatkan input nilai awal. Satu ini define untuk nilai minimumnya. Yang kedua define fungsi untuk nilai maksimum. Yang ketiga define fungsi untuk rata-rata. Oke, setelah di sini password trace true. Ya, terus grade integral. Ini langsung gini. Kalau -1 false saja. Bisa diperhatikan ya. Get grade from user, you're not given a grade. Nah, ini kalau grade nanti nggak diisi, langsung -1 gitu. Nah, tadi belum kita coba. Mari kita coba -1, bukan langsung. Sebentar, sebentar. Set. Sekarang kita coba. Kita -1 kan langsung. Kayak gimana sebenarnya? -1. Set. Nah, you have not given any grade. Nah, oke, jadinya seperti itu ya. Kalau tidak diberi nilai sama sekali dan langsung -1 stop. Kita kembali ke yang tadi. Ya, itu nanti ngeprint nilai ya given berapa, kompot terus nanti
print out semuanya. Sekarang coba kita run programnya. Salah. Kita masuk konsol. Malah kita promosi. Kita langsung win satu. Langsung error. Langsung ke N kali ini. Ya langsung ke N. Jadi harus di start ulang. Terus yang ini kita beri coba huruf. Langsung filenya error karena kita tulis integral di sana. Terus kita coba 10. 101. 2, 3, 4. Salah. Duh, ngulangin. Ya mungkin kalau yang ini kurangnya tidak saya berikan ya ngulangin aja karena malas. 10 terus kita min 1. Oke, ini langsung kita output angka yang dimasukkan berapa saja. Terus ini minimal nilainya 1, nilai maksimal 10, dan average adalah 5,5. Oke, jadi ya seperti inilah fungsi sebagai def grade. Ini kalau dirapikan seperti ini langsung di sini callback. Kalau untuk callbacknya ini nah ini ini semuanya udah define fungsi. Dan di sini adalah ini print instruction atau nama warning atau evaluate. Itu semua adalah fungsi untuk yang ada di Replit-nya. Sekarang coba kita lihat fungsinya kalau di Scratch. Seperti yang saya teruskan tadi yang ping-ping ini, yang ping. Ini define. Bisa make up block di sini ya. Hmm, bisa custom di sini boleh. Bisa kalian custom bebas. Jadi ini untuk pemula yang bagus ini Scratch ini. Tidak usah ngetik langsung pencet tetap perlu ngetik tapi tidak sebanyak itu ya. Kan gitu ngetik create seperti itulah. Oke, mungkin sudah saja. Mungkin itu semua yang bisa saya sampaikan ya tentang materi fungsi. Fungsinya masih yang dasar, belum yang tinggi, fungsi tinggi-tinggi dalam pemrograman untuk video kali ini ya. Yes. Saya Andito Dava Febransyah, pamit undur diri. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi dan kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu, sampai berjumpa di video selanjutnya.